Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi cara menggulung ulang trafo toroid spek balap untuk mesin aktif Hooper 3W modelnya HZ212A. Untuk spek trafo toroid balap ini menggunakan Karen dengan ukuran lebar itu 3,2 cm dan panjangnya adalah 6 cm dengan tegangan input 220 volt atau 230 volt dan output bagian sekundernya adalah 28 volt CT dan 60 volt CT. Untuk trafo toroid balap ini menggunakan kawat dengan ukuran 0,9 mili, ini bagian sekundernya, dan bagian primernya adalah menggunakan kawat ukuran 1 mili. Ya teman-teman, cara untuk menggulung trafo toroid ini bisa menggunakan beberapa rumus ya. Salah satunya yang pertama bisa menggunakan rumus yaitu frekuensi listrik PLN itu 50 Hz sampai 60 Hz ini dibagi luas keren ya. Ini contohnya luas kerennya. Untuk lebarnya 3,2 cm dan panjangnya adalah 6 cm. Jadi untuk rumusnya adalah luas frekuensi PLN, frekuensi listrik PLN di Indonesia tentunya dari 50 sampai 60 Hz. Kita contoh satu untuk 50 Hz ya. Jadi 50 dibagi 3,2 dikali 6 ya, sama dengan 19,2. Artinya untuk 50 dibagi 19,2 sama dengan 2,6 ya. Hasil 2,6 adalah jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan untuk bagian primernya ini menghasilkan 1 volt. Jadi 1 volt bagian lilitan primernya ini adalah 2,6 lilitan. Nah ini teman-teman ya rumus untuk yang pertama. Dan untuk bagian menentukan tegangannya untuk presese inputnya di primernya adalah 2,6 dikali 220 volt ya, atau 230 volt. Maka hasilnya adalah 2,6 dikali, nanti saya hitung dulu, 2,6 dikali 220 sama dengan 572 lilitan. Jadi untuk bagian primernya ini digulung sebanyak 572 lilitan. Ini untuk tegangan primernya. Ini kalau menggunakan frekuensi 50 Hz. Kalau menggunakan frekuensi 55 atau 60 Hz, maka jumlah lilitannya juga berbeda ya. Mestinya tambah lebih banyak ya untuk jumlah lilitannya. Dan untuk bagian sekundernya adalah 2,6 ditambah 5% sama dengan 2,7. Jadi untuk menentukan jumlah lilitan di bagian sekundernya adalah 2,7 lilitan, ini menghasilkan 1 volt. Apabila untuk lilitan apabila untuk output sekundernya adalah 60 volt, maka 60 volt dikali 2,7 sama dengan 162 lilitan. Ini bagian satu tegangannya 60 volt ya. Apabila tegangannya CT, maka 2 kali 162 lilitan ya. Jadi menggulung 2 kali. Dengan lilitan pertama 162 untuk CT 60 yaitu 60 volt yang pertama, dan 162 lilitan untuk voltase 60 yang kedua. Jadi untuk bagian CT-nya adalah 2 kali gulungan lilitan sebanyak 162 lilitan. Nah ini teman-teman ya untuk rumus yang pertama. Untuk cara yang kedua ini bisa menggunakan lampu fog lamp, yaitu ukurannya 100 watt 220 volt. Jadi kawat primer yang pertama ini digulung sampai 1 kali putaran penuh. Cara menggulungnya bisa
arah ke dalam atau arah keluar ya, bolak-balik sama aja. Satu putaran penuh sudah dililit dan dites menggunakan lampu bohlam bagian salah satu kabel listrik PLN ya. Jadi kabel listriknya yang pertama itu di jumper menggunakan lampu bohlam dan dites menggunakan tegangan 220 volt. Apabila lampu bohlam 100 watt 220 voltnya sudah redup, maka gulungan primernya ini sudah memenuhi syarat ya, atau sudah normal. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya. Dan apabila untuk gulungan primernya dites menggunakan lampu bohlam, ini lampu bohlamnya masih terang, sedikit redup, maka untuk menggulung bagian lilitan primernya itu harus dilanjutkan ya, sampai lampu bohlamnya itu redup ya, dengan lilitan ditambahkan ya. Jadi sebelum lampu bohlamnya itu redup, maka lilitan harus ditambah ya. Nah ini teman-teman ya. Untuk bagian sekundernya ini nanti juga sama, lampu bohlamnya dipasang di bagian primernya. Dan gulungan lilitan sekunder nanti digulung sebanyak 10 lilitan untuk awal pertama, dan dites untuk tegangan output sekundernya. Berapa tegangan output AC-nya, tegangan AC. Apabila nanti tegangan AC-nya itu sudah diukur dan nilainya itu belum sesuai dengan yang diinginkan, contohnya 60, maka untuk gulungan sekundernya terus dilanjutkan ya, sampai mendapatkan tegangan 60 volt VAC ya, untuk mendapatkan tegangan 60. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, ini teman-teman bisa menggulung ulang dengan menyamakan data kawat yang pertama ya, yaitu kawat yang bagian primer dan kawat bagian sekundernya. Ini diukur berapa untuk ukuran diameternya dan berapa untuk berat kawat primer dan sekundernya. Jadi kawat primernya itu ditimbang berapa beratnya, dan kawat sekundernya juga ditimbang berapa beratnya. Cara untuk menggulungnya sama. Untuk arahnya bolak-balik bisa ya, nggak bisa bebas ya, mau arah masuk atau mau arah keluar ya, itu sama aja untuk cara menggulungnya. Karena ini adalah untuk proses yang ketiga, menggulung ulang dengan cara menyamakan data kawat yang aslinya atau yang awalnya, maka cara untuk menggulungnya itu lebih aman ya. Lebih aman menggulung bagian primernya dan menggulung bagian sekundernya. Yang perlu diperhatikan cara menggulungnya adalah sapnya itu harus rapi ya. Sapnya harus rapi supaya itu hasilnya sempurna, dan ruangan untuk kerennya itu bisa memuat untuk menggulung kawat primer dan sekundernya. Dan lampu bohlam yang 100 watt 220 volt itu hanya untuk mengetes bagian terakhir ya, kalau kawat bagian primer dan sekundernya itu sudah digulung rapi. Nah itu teman-teman ya, ada 3 cara untuk menggulung trafo toroid ya. Ya teman-teman, untuk menggulung ulang trafo toroid spek balap untuk mesin Hooper aktif 3W, tadi kawat bagian primer dan kawat bagian sekundernya ini sudah dilepas dan sudah ditimbang. Dengan ukuran kawat primernya ini 0,95 mili, beratnya adalah 500 gram atau setengah kilo. Dan kawat bagian sekundernya adalah ukurannya 0,9 mili dengan beratnya 550 gram. Untuk cara menggulung ulang ini yaitu dengan cara menyamakan data ukuran kawat ya, bagian primer dan sekundernya. Jadi kawat yang digunakan ini menggunakan kawat bagian sekundernya ini menggunakan kawat 0,9 mili dengan berat 600 gram ya. Ini adalah untuk persiapannya. Untuk kawat aslinya beratnya 550 gram. Dan bagian kawat primernya ini menggunakan kawat dengan ukuran 1 mili ya. Jadi primernya 1 mili, sekundernya 0,9 mili. Dengan berat
kawat bagian primernya adalah untuk persiapannya sama ya, 600 gram ya. Yang aslinya adalah beratnya 500 gram atau setengah kilo. Dengan output tegangan untuk sekundernya adalah 28 CT dan 60 volt CT. Inputnya adalah 220 volt atau 230 volt. Cara untuk menggulungnya ini nanti bagian primer terlebih dahulu digulung. Dengan arah putarannya bisa arah ke dalam atau arah keluar ya, bolak-balik itu sama aja ya. Untuk bagian sekundernya juga sama. Setelah lapisan pertama primer sudah selesai digulung dengan ukuran kawatnya adalah 1 mili dengan persiapan beratnya adalah 600 gram. Setelah kawatnya digulung, maka untuk mengetesnya itu juga menggunakan lampu poklam ya, 100 watt 220 volt. Nanti dipasang di salah satu kaki untuk input 220 volt di jumper ya. Nanti dites menggunakan tegangan 220 volt. Apabila ini lampunya sudah redup, maka gulungan yang pertama atau gulungan primernya itu sudah normal ya, tidak ada masalah untuk bagian lilitan. Selanjutnya menggulung bagian sekundernya. Nah itu teman-teman ya, cara untuk menggulung ulang trafo toroid spek balap untuk mesin aktif Hooper HC212A. Alat bantu untuk menggulung trafo toroid ini saya menggunakan pipa ya, yang sudah dibentuk diameter untuk lingkarannya. Ini dengan ukuran panjangnya 125 cm. Jadi nanti bagian kawat primernya dengan berat 600 gram, ukurannya adalah 1 mili, nanti digulung terlebih dahulu di bagian pipanya ya. Dengan panjang pipa adalah 125 cm, maka nanti bisa dihitung berapa putaran untuk kawat 600 gram ini. Jadi nanti mendapatkan berapa putaran tinggal dikali 125 cm. Jadi sama dengan berapa meter total untuk panjang kawat primernya. Nah itu teman-teman cara untuk mengetahui berapa sih panjang kawatnya untuk bagian primernya. Nah itu teman-teman ya caranya ya. Langsung aja untuk praktek yang pertama atau langsung aja untuk proses yang pertama. Paralonnya itu dimasukkan terlebih dahulu di keren, dan bagian kawatnya ini digulung di bagian pipa paralon ya. Setelah kawatnya sudah masuk semua, baru mulai untuk melilit ya, atau baru mulai untuk menggulung ya bagian primernya. Nah ini teman-teman ya cara yang pertama. Jadi cara yang pertama ini kawatnya dililit ke pipa paralon ya, ke pipa paralon, dan dihitung nanti berapa jumlah putarannya untuk kawat sebanyak atau seberat 600 gram ya untuk lilitan bagian primernya. Alat untuk menggulung trafo toroid itu banyak ya, tidak harus menggunakan pipa paralon, bisa menggunakan alat-alat yang lainnya seperti bisa menggunakan kayu tongkat untuk menggulung kawat ya. Jadi untuk alatnya banyak ya, teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ya ini teman-teman,
Setelah kawat sudah digulung di pipa dengan ukuran diameter lingkarannya 125 cm, ini mendapatkan 72 lilitan ya. Jadi artinya 72 dikali 125 cm sama dengan 90 meter. Jadi kawat untuk menggulung keren trafo toroid dengan ukuran lebarnya 3,2 cm dan panjangnya 6 cm, menggunakan kawat dengan ukuran diameternya adalah 1 mili dengan berat 600 gram dan panjangnya adalah 90 meter untuk input PCC 220 volt atau 230 volt. Cara menggulungnya saya menggunakan pipa paralon. Banyak cara untuk menggulung ya dengan alatnya. Bisa menggunakan kayu atau gala atau semacam yang apa gitu ya. Kawatnya digulung dan dililit ya atau diputar sesuai dengan spasinya ya. Tapi yang saya praktekkan adalah menggunakan pipa paralon. Dan untuk arah putarannya itu bisa arah masuk atau bisa arah keluar ya, sama aja. Perhatikan untuk cara menggulungnya itu sapnya atau bagian lilitnya harus rapi ya, supaya tidak ada kelonggaran atau ruang yang kosong ya, yang bisa mengakibatkan ruangannya itu jadi sempit ya untuk keren dalamnya, sehingga nanti pada saat untuk menggulung bagian sekundernya itu ruangannya sudah sempit ya, dan susah untuk menggulung ulang bagian sekundernya. Jadi diharapkan untuk bagian menggulung itu harus rapi bagian sap lilitannya. Ya teman-teman, ini gulungan primer yang pertama, ini satu putaran ini sudah selesai. Lanjut untuk menggulung bagian primer yang kedua. Bagian yang tengah ini dibikin tanda ya, pakai solasi supaya bisa kelihatan nanti untuk sap yang keduanya dan bisa rapi ya untuk bagian lilitannya.
Ya teman-teman, untuk lapisan kedua ini sudah selesai. Selanjutnya adalah mengetes bagian input 220 volt. Ini salah satu nanti bagian pin kawat untuk input PCC inputnya 220 volt. Ini salah satunya nanti menggunakan lampu fog lamp ya, 100 watt 220 volt. Apabila lampu fog lampnya ini masih menyala terang, maka dilanjut untuk menggulung bagian lapisan ketiga. Dan apabila lampu fog lampnya ini sudah padam, berarti untuk lilitan bagian primernya ini sudah normal. Tes aja untuk bagian gulungan primer ya. Lanjut untuk mengetes gulungan bagian primer, apakah gulungan primer ini sudah normal atau belum. Cara pengetesannya, gunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Untuk bagian primernya, salah satu bagian kawatnya ini nanti di jumper menggunakan lampu fog lamp 100 watt. Ini yang dari kawat pertama, ini langsung ke setrumnya, dan kawat yang satu lagi ini di jumper menggunakan fog lamp ya 100 watt. Nah ini teman-teman ya, sebelum untuk mengetesnya diukur terlebih dahulu untuk bagian lilitannya. Bagian lilitannya kita ukur bagian setrum inputnya di stok kontak ini. Tinggal ukur atau tinggal tes. Setprumnya sudah masuk posisinya 220 volt. Lampu fog lampnya padam. Artinya untuk gulungan primernya ini sudah normal ya. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya. Nah ini teman-teman ya, untuk gulungan primernya sudah digulung. Ini ada 2 lapis dan sudah dites untuk bagian lilitan primernya. Ini menggunakan lampu fog lamp. Dan hasilnya lampu fog lampnya sudah padam ya, tidak menyala terang. Artinya untuk lilitan primernya ini sudah normal atau sudah berhasil. Selanjutnya menggulung bagian sekundernya. Sebelum menggulung bagian sekundernya, ini lilitan yang bagian primernya itu dilapisin ya, dilapisin menggunakan plastik atau menggunakan isolasi plastik supaya nanti bagian kawat primer ini tidak connect atau tidak hubung singkat ke gulungan kawat untuk sekundernya, supaya juga lebih aman bagian setrum 220 voltnya. Untuk plastiknya ini bisa menggunakan plastik khusus ya, lapisan untuk trafo toroid. Nah ini plastiknya. Ya teman-teman, setelah gulungan primernya sudah selesai, selanjutnya adalah menggulung bagian sekunder dengan tegangan outputnya adalah 28 volt CT dan 60 volt CT.
Setelah gulungan lilitan yang pertama untuk bagian sekundernya ini sudah satu lingkaran. Selanjutnya tes untuk hasil tegangan sekundernya. Ini rencananya 60 volt. Nanti diukur ini menggunakan tester digital dengan skala AC volt atau tegangan AC di posisi 700. Untuk pemasangan di bagian inputnya masih menggunakan lampu boklam 100 watt 220 volt ya. Langsung aja diukur untuk tegangan sekundernya. Nah ini teman-teman ya, untuk hasil sementara ini masih bagian gulungan lilitan yang pertama di sekunder. Ini mendapatkan tegangan 45 volt, artinya belum mencapai tegangan 60 volt. Untuk lilitannya mesti dilanjut supaya mendapatkan tegangannya adalah 60 volt. Ya teman-teman, untuk gulungan sekunder yang pertama ini bisa dites ya, apakah ini gulungan sudah mendapatkan tegangan 60 volt. Kita tes saja langsung. Nah ini teman-teman ya, tegangannya sudah mendapatkan 60 volt ya. Artinya untuk posisi yang terakhir ini adalah buat pin bagian CT. Dan selanjutnya adalah menggulung bagian sekunder yang kedua dengan tegangan 60 volt. Nah ini teman-teman ya, cara menggulung ulang dengan cara alat bantu lampu boklam 100 watt 220 volt. Artinya untuk menentukan tegangan sekunder ini bisa dites. Beberapa lilitan nanti bisa langsung dites ya, apakah sudah mendapatkan tegangan yang disesuaikan atau yang diinginkan untuk voltase bagian sekundernya. Lanjut untuk menggulung bagian sekunder yang kedua. Setelah gulungan kedua bagian sekundernya untuk mendapatkan tegangan 60 volt, kita tes lagi apakah sudah mendapatkan tegangan 60 volt. Tegangannya sudah ada ya, sudah mendapatkan tegangan 60 volt ya. Artinya untuk gulungan sekunder yang kedua untuk 60 voltnya ini sudah selesai. Lanjut untuk menggulung bagian output yang kedua, yaitu tegangan 28 volt CT ya. Jadi karena ini tegangannya ada dua. Setelah gulungan bagian sekunder sudah semua digulung, untuk tegangan output 28 volt CT dan 60 volt CT, maka selanjutnya adalah memasang bagian kabel-kabel untuk ke mesinnya. Yang pertama bagian inputnya ini 220 volt, dan bagian sekundernya juga nanti dipasang pengkabelan ya, supaya nanti rapi dan bisa langsung dipasang ke mesin speaker aktif woofer 3Y dengan model HZ 212A. Nah ini teman-teman ya untuk trafonya.
Ya, ini teman-teman, untuk trafonya sudah selesai digulung. Ini untuk mesin spek reaktif 3W Hooper HZ 212A. Untuk penjelasan cara menggulung trafo ini, yang pertama adalah kawat yang trafo yang pertama, yang awal ini ditimbang berapa beratnya dan berapa untuk diameter ukuran kawat bagian primer dan sekunder. Jadi menggulung trafo ini adalah menyamakan ukuran kawat primer dan ukuran kawat sekunder yang aslinya. Setelah ditimbang, kawat bagian primernya adalah seberat 500 gram dan kawat bagian sekundernya adalah 550 gram. Dengan ukuran kawat diameternya, yang primer adalah 0,95, ini diganti menjadi 1 mili, dan kawat bagian sekundernya adalah 0,9, ini tetap ya menggunakan 0,9 mili. Cara untuk menggulungnya, teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti ini dengan menggulung bagian kawatnya di bagian sini ya. Dan cara menggulungnya bisa lakukan seperti ini. Juga bisa menggunakan alat bantu seperti ini dengan pipa dengan diameter untuk menyimpan ya, atau untuk menggulung sementara kawatnya dan kemudian digulung di bagian kerennya. Untuk mengetes trafo toroid ini bisa menggunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt, yaitu bisa dilakukan pada saat menggulung trafo bagian primernya ini sudah selesai semua, maka bisa dilakukan pengetesan menggunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt. Apabila lampu bohlamnya sudah redup, maka untuk gulungan primernya itu bisa dikatakan normal ya, atau sempurna. Selanjutnya adalah menggulung bagian sekunder. Dan cara untuk menentukan berapa tegangan output sekundernya bisa dilakukan secara berkala ya. Melilit atau menggulung bagian pertama adalah 10 lilitan, bisa langsung dites apakah tegangannya sudah memenuhi tegangan yang diinginkan. Apabila belum, maka lanjut untuk menggulung berikutnya sampai ketemu berapa jumlah voltase yang diinginkan. Nah, itu teman-teman ya cara untuk menggulung ulang trafo toroid ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menonton konten YouTube Dunia Servis Elektronik ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar menggulung trafo toroid spek balap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.